Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatu wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan merupakan kewajiban kamilah menolong orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat tersebut rahimahullah menjelaskan bahwasanya maksud Allah mewajibkan tersebut adalah hak aujabahullahu ala nafsihil karimah tafaddulan takarruman wa tafaddulan, bahwa ini merupakan hak Allah mewajibkan pada dirinya yang maha mulia untuk menolong orang-orang yang beriman dalam rangka atau sebagai bentuk pemuliaan dan mengutamakan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan, "Wala yansurannallahu may yansuruh." Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Apa makna menolong agama Allah? Ini adalah tata bahasa Arab yang tentu memiliki makna, karena bahasa Arab beda dengan bahasa kita. Tatkala kita mendengar menolong agama Allah, seolah-olah agama Allah lemah, butuh pertolongan, tentu bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu, para ulama kemudian menjelaskan bahwa makna dari menolong agama Allah yang merupakan syarat kita ditolong oleh Allah adalah lanjutan ayatnya. Alladzina immakkannahum aqamus shalah. Mereka itu adalah yang tatkala kelak mereka diberi kekuasaan oleh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tetap menegakkan salat, wa atau zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Kemudian memerintahkan mengajak kepada kebaikan serta berani dalam melarang berbagai kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur. Dan hanya kembali kepada Allah lah segala urusan. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Nasiruddin Al-Albani kemudian menyatakan bahwasanya sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya menolong agama Allah artinya adalah mengamalkan agama Allah. Maka kemudian di dalam ayat yang lain pun tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tansurullah," apabila kalian menolong agama Allah, yansurkum, maka pasti Allah pun menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah pun akan meneguhkan, menguatkan pendirian kalian. Di dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah syaratnya adalah dengan menolong agama Allah, dan sepakat para ulama
yang dimaksud menolong agama Allah adalah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika umat Islam, kita semua mengamalkan komitmen, mengamalkan agama Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, ketika itulah pasti Allah akan meneguhkan kedudukan kita. Allah menolong kita. Allah memberikan kita kedudukan. Imakkannahum. yakni tatkala Allah memberikan kedudukan, dikuatkan mereka di muka bumi ini, mereka memiliki mental aqamus shalah, menegakkan salat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Maka dari sana dapat kita faham, tatkala apabila kita merasa bahwa pertolongan Allah itu tidak kunjung datang, maka yang keliru, yang harus kita periksa adalah apakah kita sudah menunaikan syarat datangnya pertolongan Allah tersebut. Maka tatkala kita telah menunaikan apa yang Allah syaratkan itu, kita memenuhi apa yang Allah syaratkan itu berupa pengamalan Islam dengan benar, Allah pasti menolong kita. Apapun yang terjadi, sehebat apapun musuh dalam membuat makar kepada kita, wa in kana makruhum litazula minhul jibal, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun makar musuh-musuh Allah itu sangat besar sampai menghancurkan gunung-gunung, maka itu semua tidak akan bisa membahayakan orang yang sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di dalam ayat yang lain bahwasanya yuriduna liyutfi'u nurallah, bahwa mereka berusaha hendak memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih, akan tetapi Allah tetap senantiasa akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci, tidak suka, selalu menghalang-halangi, membuat makar untuk menghancurkan kebenaran, namun tetap Allah senantiasa akan menyempurnakan kebenaran ini. Cahaya kebenaran ini tentu yang dimaksud adalah Islam. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekuat apapun musuh-musuh Islam ingin membendung cahaya Islam, mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan ini terjadi dari zaman ke zaman. Dahulu di masa Fir'aun, yang sangat memiliki tentara yang sangat besar sekali. Bahkan bangunan-bangunan kerajaan Fir'aun tempo dulu, zaman dahulu, sekarang masih berdiri kokoh. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, kepada mereka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam. Namun sebelum diutusnya Nabi Musa, bahkan sebelum lahirnya Nabi Musa, Fir'aun mengetahui kabar dari para peramal dia bahwa kelak akan ada muncul seseorang yang akan menghancurkan kerajaan mereka. Oleh karena itu, Fir'aun ketika itu membuat suatu perintah untuk masyarakatnya, yudzabbihu abna'ahum wa istahyi nisa'ahum. Maka Fir'aun menyembelih anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Karena zaman Fir'aun terbagi dua. Ada bangsa Qibti, ada bangsa Bani Israel yang di Mesir itu. Bangsa Qibti inilah merupakan penduduk asli di Mesir, yang kemudian Fir'aun pun berasal dari bangsa Qibti. Nah, mereka ketika membangun bangunan-bangunan yang besar, tidak dengan tangan mereka sendiri, tapi dengan cara mendatangkan budak-budak dari bangsa yang lain. Itulah Bani Israel, bangsanya Nabi Musa alaihissalam. Maka di dalam apa yang dikabarkan kepada Fir'aun dari para peramal itu, bahwa kelak akan muncul dari Bani Israel orang yang akan menghancurkan kerajaannya, maka Fir'aun pun kemudian memutuskan suatu ketetapan bahwa anak-anak laki-laki yang lahir dari kalangan bangsa Bani Israel akan disembelih. Adapun perempuannya akan dibiarkan. Wa kana minal mufsidin, kata Allah. Dan Fir'aun itu di muka bumi termasuk perusak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa itu semua dia lakukan
untuk membendung cahaya Allah Subhanahu wa taala, untuk membendung hadirnya seorang nabi yang dikabarkan akan lahir dari kalangan Bani Israel. Tetapi apa yang terjadi, hadirin sidang Jumat yang berbahagia? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membuat makar tipu daya. Wallahu khairul makirin. Sementara Allah lah yang terbaik dalam hal membuat tipu daya, dan sebaik-baik yang mampu untuk membuat tipu daya adalah Allah Subhanahu wa taala. Secanggih apapun tipu daya mereka, sebesar apapun tipu daya mereka, sampai dalam ayat yang lain ditazula minhul jibal, sampai bisa menghancurkan gunung-gunung, tipu daya mereka itu tidak akan mampu membendung cahaya Allah. Maka apa yang terjadi, hadirin sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah? Ada seorang bayi keturunan Bani Israel yang lahir, yang kemudian singkat kisah kita secara umum tahu bahwa kemudian anak bayi ini disimpan di sebuah kotak, dialirkan ke sungai dan ditemukan oleh keluarga kerajaan Fir'aun, dan anak kecil inilah yang diurus di dalam istana yang kelak menjadi seorang nabi mulia, Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun membunuh anak-anak kecil Bani Israel dalam rangka membendung cahaya Allah. Tapi Allah membuat makar. Justru sang perusak kebatilan itu dirawat di istana Fir'aun itu sendiri. Kata para ulama, itu merupakan hikmah yang sangat besar. Karena kelak Nabi Musa akan mengemban tugas yang sangat besar. Apa itu? Berdakwah. Mendakwahi Fir'aun yang bukan hanya menyembah berhala para pengikutnya, bahkan Fir'aun itu sendiri mengaku sebagai Tuhan. Dan orang tidak akan bisa pede mengaku sebagai Tuhan kalau merasa kuat. Karena memang Fir'aun itu berusia sangat panjang, ratusan tahun, dan tidak pernah sakit, dan memiliki pasukan yang sangat kuat, kaya raya, membangun gedung-gedung yang tinggi. Maka dia mengaku sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang tertinggi, kata Fir'aun. La'natullahu alaih. Maka hadirin sidang jemaah yang berbahagia, dia mengaku Tuhan. Tapi justru sumber kehancuran dia ada di istananya sendiri. Dia berusaha membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Tapi justru ada satu bayi laki-laki Bani Israel yang dirawat di dalam istananya. Sebenarnya Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil itu dilahirkan di keluarga miskin. Kata para ulama, seandainya Nabi Musa kecil ini diurus sampai besar di keluarga miskinnya, badannya tidak akan sehat. Tapi justru Allah letakkan Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi itu, Allah takdirkan diurus oleh istrinya Fir'aun, sehingga Nabi Musa kecil ini tumbuh di lingkungan istana dengan gizi yang terpenuhi, tidak kekurangan satu apapun. Kemudian dilatih dengan apa yang biasa dilatih kepada anak-anak raja untuk mempersiapkan kerajaannya kelak. Maka itulah makar Allah. Fir'aun berusaha menghancurkan, menyembelih apa yang akan terjadi nanti dalam rangka membendung cahaya Allah. Namun Allah membuat tipu daya. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sehebat-hebat dalam membuat rencana tipu daya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan Fir'aun dan bangsa Qibti dalam memperbudak Bani Israel. Inna Fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'a. Sesungguhnya Fir'aun berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan bangsa Bani Israel terpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, yang mana kemudian menjajah, merendahkan, menyiksa bangsa Bani Israel yang sudah dipecah belah itu, sampai pada taraf yudzabbihu abna'ahum, menyembelih anak-anak laki-laki mereka, wa yastahyi nisa'ahum, dan membiarkan perempuan mereka. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
ada suatu keadaan tatkala Bani Israel disiksa, berada pada keterpurukan, terhina kehidupannya di dunia. Namun mereka tidak akan pernah Allah tolong kecuali tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang akan terus dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan Allah angkat kehinaan itu sampai mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menakdirkan adanya seorang nabi dan rasul yang mulia, yakni Nabi Musa alaihissalam, yang menasihati Bani Israel. Kalau mereka ingin terbebas dari kehinaan itu, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Ista'inu billahi wasbiru." Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Para ulama ketika mendefinisikan kesabaran harus mencakup 3 hal. Ketika Nabi Musa mengajak, menasihati Bani Israel untuk bersabar, maksudnya bukan bersabar dalam penindasan. Tapi yang dimaksud bersabar itu adalah sabar dalam mentaati Allah. Kemudian sabar dalam menghindari atau menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian bersabar tatkala musibah datang. Maka Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada Bani Israel, "Ista'inu billah." Minta tolonglah kepada Allah, wasbiru, dan sabarlah. Artinya tegakkan segala apa yang Allah perintahkan. Jauhi apa yang Allah larang. Kemudian dalam hal musibah, teruslah bersabar minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Maka apa yang terjadi? Mereka pun mulai mendengar apa yang Nabi Musa nasihatkan. Mereka mengikuti bimbingan sunnahnya Nabi Musa ketika itu. Maka apa yang terjadi? Terbebaslah mereka dari cengkraman Nabi Fir'aun laknatullah. Mereka dibawa, dimobilisasi keluar dari negeri Mesir, melewati laut yang sangat luas. Namun ketika mereka mengikuti sunnah nabinya, maka Allah berikan solusi. Meskipun ada penghalang yang sangat luas, lautan yang sangat luas, ketika itu kita pun mengetahui kisah Nabi Musa. Ketika itu Allah takdirkan Nabi Musa memiliki mukjizat untuk membelah laut tersebut dengan izin Allah. Maka mereka pun berhasil melewatinya. Maka di sini ada faidah yang sangat besar. Ketika kita mengikuti sunnah Nabi kita, apapun penghalang yang terbentang di hadapan kita, pasti akan ada solusinya. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Kutinggalkan kalian 2 perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah menyimpang, tersesat, kehilangan arah apabila berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, yakni kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua ini tidak akan dapat kita pahami kecuali dengan bimbingan para ulama salaf. Oleh karena itu, jalan keselamatan adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Qur'an dan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan melalui sunnahnya, dan juga apa yang telah dijelaskan oleh para ulama salafus saleh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqimis salat.